Ya, Anda kembali bersama kami dalam Editorial Pekan. Ini sudah segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement saya ke Pak Faisal Basri dulu. Apakah karena begitu banyak kebijakan yang tidak ada koordinasi begitu dan mendadak tanpa rencana ini, selain karena leadership dengan style just do it tadi itu, apa juga karena tadi ada pembisik-pembisik juga yang mempengaruhi kebijakan itu yang tidak memberikan data yang akurat sebenarnya? Ya, hantu-hantu yang tidak kelihatan barangkali ya, yang punya kepentingan atau sebagainya, dan juga punya kekuatan partai ya. Saya tanya kan kawan saya di salah satu partai, berapa Anda butuh buat pemilu akan datang? 3T. Mau pingsan saya, 3T. Waduh, mengumpulkannya bagaimana kalau tidak dengan satu partai? Satu partai, 3T. Kaget saya. Jadi di salah satu setiap calon itu dibekali kira-kira 5 sampai 7 M gitu, 5 sampai 6 M gitu. Oh, mahal ya berpolitik itu. Nah, makanya ada kebijakan-kebijakan yang bisa cepat ngeruk gitu ya. Ini yang harus kita monitor terus. Kita menggonggong terus. Mudah-mudahan takut juga ya. Kafilanya tidak berlalu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, barangkali 3 tahun ini pembelajaran yang berharga sekali, sehingga tahun depan itu betul-betul bisa lebih solid, lebih fokus tadi kebijakannya, lebih konsisten, tidak ada saling bertentangan satu kementerian dengan kementerian lain, tidak saut-sautan gitu ya. Terakhir kan Kementerian Perdagangan dengan industri saut-sautan untuk kasus gula rafinasi gitu. Kemudian ini kasus PLN, Menteri Rini dengan Menteri Yonan dengan Sri Mulyani gitu ya. Ini kan nggak elok lah. Jangan bikin kegaduhan seperti dulu-dulu lagi. Lebih solid. Nah, mungkin peran Presiden makin perlu untuk menggrip timnya gitu ya. Ya mungkin lebih sering menginap di Jakarta lah daripada di Bogor, agak susah gitu ya secara fisik, yang gitu-gitulah. Iya, baik. Ini Bu Afiliani ya Bu, karena seperti apa saat kondisi perekonomian saat ini sebenarnya? Data yang akuratnya lah Bu ya, yang realnya ini seperti apa? Karena entah dikatakan tidak menurun, melambat, apalah istilahnya, tapi kita tahu pengangguran serang, bank-bank sudah mulai PHK, kantor-kantor sudah mulai mengurangi pegawainya. Nah ini memang kalau dari sisi makro kita harus akuin semuanya bagus ya. Memang dari sisi mikro ini harus kita perbaiki, yaitu bagaimana investasi dari sisi yang sekarang kita harapkan menjadi motor penggerak itu sekarang kan udah berpindah kan sekarang ini kepada online, startup gitu. Nah kemudian kita lihat bank di Eropa sudah mulai berkurang. Nah di Indonesia ini udah cenderung sekarang sudah mulai banyak yang lari ke digital, sudah juga bank-bank akan banyak PHK juga. Nah artinya pemerintah juga harus mulai memikirkan bagaimana nih akan banyak PHK, apa sih peluang-peluang yang bisa dibuka di dalam kawasan ekonomi khusus misalnya. Apalagi tol ini ya, pegawai tol juga akan betul, itu akan banyak sekali. Nah jadi menurut saya lebih concern pada bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat yang miskin dan hampir miskin supaya mereka daya belinya nggak semakin turun. Oleh karena itu mungkin APBD dan APBN yang berkaitan dengan orang miskin ini harus tepat waktu, jangan ditunda. Itu kelihatan kemarin Agustus begitu dibagi agak naik dari kelas mereka. Nah ini menunjukkan bahwa keterlambatan itu jangan sampai. Yang kedua mungkin bahwa supaya ekonomi merata, bagaimana proyek-proyek yang sekarang lagi jadi perdebatan, kemarin orang Kadin mengatakan bahwa jangan hanya pada BUMN saja tapi juga swasta dilibatkan ya, tidak hanya pada infrastruktur tapi yang lain. Jadi semua jangan terkonsentrasi hanya pada BUMN tapi juga swasta dilibatkan, karena di daerah sudah banyak mengeluh kontraktor-kontraktor itu sudah mulai tidak bisa ikut di dalamnya dan itu tutup gitu. Nah oleh karena itu perlu Menteri PUPR itu menyertakan juga swasta di dalamnya untuk ambil bagian begitu. Jadi artinya pembangunan boleh dilakukan tapi juga pemerataan jangan dilupakan. Ya memang Bu Hendy Sabar, ini pembangunan infrastruktur tentu saja bagus begitu ya, tetapi apa artinya pembangunan infrastruktur jika kondisi masyarakatnya seperti ini begitu. Jadi apa yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk memperbaiki kondisi ini? Jadi kalau kita bicara secara menyeluruh, saya rasa selama 3 tahun itu ada banyak perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, tetapi juga tidak boleh tutup mata bahwa ini ada banyak hal yang harus diselesaikan, karena menurut saya yang terbaik sekarang ini bagaimana Pak Jokowi kembali kepada janji di awal bahwa ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara produsen. Nah sekarang ini yang terjadi dalam beberapa tahun ini justru kita itu
tetap berlanjut di industrialisasi. Nah, di berbagai sektor kita mestinya gerakkan lagi. Nah, dari situ kemudian infrastruktur mana yang harus diprioritaskan. Kemudian juga bukankah kita sekarang sudah swasembada bukan ya? Swasembada beras enggak ya? Oh, cuman ininya saja ya. Memang belum ada statement pemerintah bahwa kita swasembada, memang belum. Kita kan sedang akan memastikan bahwa nanti kita akan tercukupi ya, tidak hanya di beras sih, tapi bahwa kita ingin mendorong produksi di berbagai sektor sebenarnya, termasuk di industri kreatif, industri baru gitu. Tapi bahwa akan ada nilai tambah yang tercipta di sini. Untuk menjadi kembali negara produsen sesuai janjinya. Demikian juga tidak menambah hutang, Bu. Itu juga janjinya juga, Bu. Tidak menambah hutang. Jadi beberapa hal mungkin utang yang kita cara membiayai itu mestinya pilihan pembiayaannya juga mulai dibuka gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu yang kita masih punya 2 tahun ya. Berharap bahwa kita tidak akan kehilangan waktu terlalu cepat gitu karena mau buru-buru politik, tetapi karena tahun terakhir tahun politik sudah tidak bisa efektif. Saya rasa banyak yang kita sudah punya modal dalam 3 tahun ini ya. Kemudian ini yang akan dioptimalkan ya, seperti tadi misalnya untuk infrastruktur PUPR sudah mulai untuk menyisihkan mana yang padat karya. Nah, kalau masukan-masukan seperti ini kemudian diadopsi, ini yang akan menjadikan tren yang cukup bagus, keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang selama cukup lama puluhan tahun tidak pernah dilakukan, sekarang dilakukan tapi memberikan dampak yang cukup besar. Baik. Terima kasih Bu Hendy Saparini, Pak Faisal Basri, juga Bu Afiliani. Dan pemirsa, demikian editorial sepekan. Saya Rahma Sarita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.